Berdiri kampus ini tahun 1985, terus ada satu program yang dikatakan dulu dengan kuliah kerja nyata atau KKN. Sekarang sedikit berubah nama dengan tujuan yang sama, program yang sama. Terdiri daripada 25% laki-laki, 75% wanita atau perempuan. Kenapa banyak perempuan? Karena banyak dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Identiknya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menjadi guru adalah banyak kalangan daripada perempuan atau ibu-ibu nantinya. Bapak Darren yang saya hormati, mereka setelah mendapatkan pengetahuan selama rata 3 tahun 4 tahun di bangku kuliah, ini diberikan materi-materi praktis seperti menghadapi masyarakat, seperti teknologi tepat guna, pengenalan di bidang agama dan lain-lainnya. Ini telah mendapatkan 2 hari penuh, yaitu oleh pemerintah daerah, oleh BNN lain, oleh kepolisian dan berbagai instansi teknis dari juga pakar-pakar yang ada di sini untuk mereka terjun hari Senin berturut-turut selama 45 hari. Program kuliah kerja mahasiswa dilaksanakan di kampus ini untuk ke depan adalah lama program kuliah kerja mahasiswa kalau didapatkan di Kabupaten Jeren selama 45 hari 1 bulan setengah. Apabila didapatkan di kabupaten lain seperti pada periode dahulu adalah di Aceh Tengah, benar-benar adalah lama pengajiannya adalah selama 1 bulan penuh. Apabila memilih mereka ke daerah ke luar negeri, mereka hanya cukup 2 dan 3 minggu saja. Ini sesuai dengan mungkin kebutuhan ilmu pengetahuan yang diharapkan, dan sepulang kuliah kerja mahasiswa ini mereka akan mempersiapkan skripsi, lulus S1 dan lepas lagi pelaksanaan wisuda. Bapak Darren yang kami hormati, 980 mahasiswa akan mendapatkan materi dari Bapak, apakah menyangkut dengan fungsi kita TNI Polri dalam masyarakat. Kemudian kita paham hari ini tahu adalah TNI adalah ada satu misi amanah baru, yaitu menjaga pangan, keseimbangan surplus pangan di negara ini. Kemudian mungkin wawasan kebangsaan dan lainnya. Kita harapkan materi hari ini ada makna dan berguna bagi masyarakat kelak yang mengabdi selama 1 bulan setengah. Bapak Darren juga kami harapkan nanti di penghujung ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, Bapak mungkin berkenan dapat menyampaikan 1-2 sebagai sisa tanya jawab pada penghujung materi ini. Demikian tempat dan waktu kami serahkan ke Bapak untuk penyampaian materi pada siang hari ini. Setelah ini pada sore nanti mereka akan berakhir masa pembekalan coaching dan akan diserahkan ke daerah pada tanggal 11 April akan datang. Demikian bila Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan biodata Bapak, katanya sudah ada di profil sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Muslim, Dekan dan Pembantu Dekan serta unsur dosen yang ada di Jajaran Muslim yang saya hormati, para mahasiswa, putra maupun putri yang sebentar lagi akan mengikuti kuliah kerja nyata di lapangan di wilayah Jeren. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertatap muka di depan mahasiswa sekalian. Jadi berkat undangan juga yang diberikan oleh Pak Rektor dan saya berkenan untuk mengisi. Namun sebelumnya ada baiknya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Namun secara keseluruhan dalam kegiatan ini saya juga mengajak kepada seluruh yang hadir, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahagia ini kita bisa bersilaturahmi. Saya izin dulu Pak, biar bisa jalan. Ya, soalnya slide-nya bukan dibakar, jadi nanti khawatir salah tampilannya. Ya. Ini nama Dedi Agus Purwanto. Ya, kalau dari itu biasa orang Jawa. Tapi yang anehnya saya itu dilahirkan di daerah Sulawesi Utara. Ibu kotanya apa? Manado. Hebat tadi. Ya, orang Jawa dilahirkan di Manado. Karena apa? Ibunya orang sana. Saya sudah berkeluarga, K2, anak saya 2, laki-laki dua-duanya. Ini tinggal terakhir juga kuliah di Universitas Telekomunikasi di Bandung. Kalau ini masih kelas 2 SMA. Jadi kalau ada putri yang mau daftar silakan. Ya, tapi harus ke Bandung. Ya, kebetulan kerjaan dari sana. Istri 1 yang paling cantik sendiri. Ya, karena dilingkari oleh 3 laki-laki, jadi tidak ada yang lawan sebenarnya. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1988. Jadi dari tentara sejak tahun 1988, jadi sudah cukup lama berdinas. Ini pendidikan yang saya ikuti, ya, termasuk pendidikan TNI yang tertinggi, SPTNI sudah saya ikuti. Tinggal insya Allah mohon dan restu, siapa tahu teman-teman bisa ikut Menhanas. Next. Ini riwayat penugasan, ya. Kemudian tanda jasa. Jadi kalau tanda jasanya tentara ya seperti ini. Ya. Kemudian ini riwayat jabatan, mulai dari pangkat letnan saya bertugas di Ambon. Kemudian di tahun 1988, di tahun 1984 saya pindah ke Papua sampai dengan tahun 1997. Kemudian 1998 saya pindah ke Bogor. Kemudian tahun 2001 saya di Jawa Timur. Kemudian tahun 2009 saya di Jakarta. Kemudian saya sekolah lagi. Tahun 2012 saya kembali lagi di Jawa Timur. Kemudian tahun 2015 saya kembali di Jakarta. Kemudian tahun 2015 ya saya kembali ke Somali. Ini kalau saya tugas di sini tahun 2003 sampai 2005. Jadi 10 tahun baru saya kembali lagi ke tugas. Next. Tadi kalau kita lihat, coba kembali lagi ke judul utama tadi. Yang slide pertama. Nah, ini saya mencoba mengambil judul pembinaan generasi muda melalui semangat bela negara dan wawasan kebangsaan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena kita ketahui sendiri bahwa pemuda ini sebagai ujung tombak. Nah, kalau kita tidak tanamkan semangat bela negara dan wawasan kebangsaan, ya secara langsung ujung tombak ini tidak akan bisa bergerak mengarahnya mau kemana. Nah, sehingga disinilah saya mencoba untuk menyampaikan ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kegiatan nanti. Ya, kembali ke slide tadi. Ini ruang pembahasan yang akan saya sampaikan, mulai dari permasalahan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini, kemudian potensi ancaman di Indonesia, lagi potensi Indonesia, ancaman nyata yang kita hadapi, kemudian mewujudkan semangat bela negara dan wawasan kebangsaan, kemudian langkah-langkah bagaimana kita melaksanakan pembinaan generasi muda untuk ke depan dan apa yang harus kita lakukan, kesimpulan dan terakhir tutup. Next. Kita tahu sendiri bahwa kalau kita melihat situasi global saat ini, jadi kalau global itu dunia, tidak akan terlepas dari isu berkaitan dengan masalah HAM, demokratisasi, lingkungan hidup, pemanasan global, dan sekarang yang lagi tren ini yang kita betul-betul hadapi, yaitu masalah terorisme. Ini secara menyeluruh, dan ini menyentuh sampai ke lingkap kita yang ada di Indonesia ini.
Di samping itu secara regional, ya, kita hadapkan dengan permasalahan Laut Cina Selatan. Jadi kalau Laut Cina Selatan ini jadi perebutan karena di situ tempat kekayaan alam yang sangat besar di Laut Cina Selatan itu. Bahkan Amerika pun yang tidak memiliki kuasa di Laut Cina Selatan pun dia ikut terjun ke situ. Kapal induknya dirapatkan juga dari situ. Padahal ini perebutan mulai dari Cina, Vietnam, bahkan Filipina masuk bagian di sini juga. Inilah yang sekarang menjadi permasalahan. Jika kita di Indonesia pun tetap mengantisipasi masalah ini karena berdekatan dengan wilayah kita juga. Secara keseluruhan ini menjadi suatu permasalahan multidimensi. Jadi multidimensi secara permasalahan yang betul-betul kompleks yang kita hadapi sekarang. Yang membutuhkan apa? Ya, yang membutuhkan suatu ketahanan wilayah. Jadi ketahanan wilayah ini akan terwujud dengan adanya TNI, adanya aparat keamanan di wilayah. Secara keseluruhan juga TNI dan juga aparat yang ada di wilayah kalau tidak terdukung oleh kalangan pemuda tidak akan terwujud keamanan wilayah secara keseluruhan. Jadi itulah yang tadi saya katakan bahwa pemuda itu adalah ujung tombak. Jadi kalau kita tidak runcingkan ujung tombak itu dan kita tidak arahkan sasaran yang akan dituju, jelas nanti akan bingung. Sama seperti saat ini ada mahasiswa yang fakultas pertanian. Kalau kita tidak runcingkan otaknya untuk memiliki kemampuan di bidang pertanian dan mengarah kemana, nanti akan masuk kerja itu bingung mau kemana dia mengarah. Nah, di sinilah kita asal. Next. Ada beberapa berbagai permasalahan yang terjadi di dunia, termasuk di negara kita juga. Ini saya sedikit menyinggung sebelum saya masuk kepada inti materi yang harus saya sampaikan. Lanjut. Kita lihat pertumbuhan penduduk di dunia. Jadi pertumbuhan penduduk di dunia ini semakin lambat, 6 tahun ke depan, 6 tahun lagi bertambah 1 miliar. Ya. Kita lihat di tahun 2017 ini sudah 8 miliar. Indonesia saja sudah 252.000 penduduk itu Indonesia di tahun sekarang. Ya. Bagaimana kalau program BKKBN itu tidak berhasil? Justru itu sekarang pemerintah daerah lagi getol-getolnya untuk program KB itu betul-betul dijalankan. Ya, sehingga perlu diketahui para mahasiswa sekalian, tentara pun MOU dengan BKKBN. Apa hubungannya BKKBN dengan tentara? Jadi susah juga itu menghubungkan. Nah, BKKBN kenapa dia MOU dengan kita? Karena kita ini ada Babinsa. Jadi Babinsa itu Bintara Pembina Desa. Di setiap desa itu ada Babinsa. Dia sampai ke situ. Dialah yang membina masyarakat di situ, menghimbau kepada masyarakat, jangan perlu anak, cukup 2 saja. Agar 2 gimana caranya? Pakai KB. Begitu. Itu kita dorong mereka. Dan itu terus terang saja setiap tahun dievaluasi. Mana wilayah-wilayah yang memiliki kontinuitas betul-betul ikut dalam DNA bertani tersebut. Nah, ini salah satu bagian tugas militer selain perang. Jadi tugas tentara itu bukan cuma perang saja. Jadi ada tugas militer selain perang, itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Ya, next. Kita lihat ya. Ini di tahun 2011 sebenarnya ini sudah masuk kepada titik kritis, ya, titik kritis antara ketersediaan pangan dengan populasi penduduk itu sudah seimbang. Bahkan nanti kalau naik ke atas akan berkurang ketersediaan pangan itu. Sehingga di tahun 2014, ya, 2014 sampai saat ini Kementerian Pertanian pun sama MOU lagi dengan TNI Angkatan Darat berkaitan dengan untuk ketahanan pangan. Jadi jangan heran nanti khususnya yang fakultas pertanian pada saat nanti kuliah kerja nyata turun di sawah atau turun di lapangan di tengah-tengah kelompok tani, di tengah-tengah penyuluh, kok ada tentara di situ? Ya karena itu kita mendorong ketahanan pangan, kita mendorong agar supaya kita dengan ketahanan swasembada pangan maka akan terwujud suatu ketahanan pangan. Dan itu terbukti peningkatannya sangat signifikan.
signifikan sekali. Ya. Wilayah Aceh ini hampir secara keseluruhan hasil tanam mengalami surplus. Jadi kalau surplus itu pengertiannya kita bisa menghidupkan daerah lain-lain, termasuk Biren. Jadi hasil tanamnya melebihi, bisa menghidupkan wilayah lain. Semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia, pasti. Ya kalau kita tidak jaga, ini akan terjadi. Kalau kita tidak memiliki kemampuan kepintaran, itu yang akan terjadi. Lanjut. Ancaman nyata bangsa Indonesia ke depan. Nah ini saya jelaskan ini. Next. Ini adalah negara yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan. Jadi kalau orang membela negara, sifat perilaku yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka apa? Untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Jadi kalau kita cinta terhadap negara, berarti itu salah satu pembukaan kita bela-belakan. Lanjut. Ini tujuan pembangunan generasi muda untuk yang diharapkan yaitu karakteristik generasi muda dan komitmen di dalam mewujudkan bela negara tersebut. Lanjut. Ini potensi generasi muda yang kita manfaatkan sebagai agents of change. Next. Nah, dengan bersatunya komponen bangsa, ya dengan tadi yang saya sampaikan tadi, inilah akan terwujud Indonesia tidak mungkin dapat dikalahkan. Jadi kalau 6 item tadi kita bisa wujudkan, akan mencapai Indonesia tidak mungkin dapat dikalahkan. Itu tadi yang namanya, coba dikembalikan lagi. Yang pertama, slide-nya ini. Kalau kita punya 5 item ini, kembali lagi slide yang berikutnya, ya lanjut terus. Nah, Indonesia tidak mungkin dapat dikalahkan. Itulah salah satu kunci. Lanjut. Ini banyak ke fakultas kedua PhD, banyak ke hal-hal mungkin oknum-oknum kita, apakah TNI, Polri, pegawai negeri, ataupun mahasiswa, ataupun masyarakat. Dan yang ketiga adalah menyangkut dengan Agus dari Fakultas Ekonomi Program Studi Pembangunan, menyangkut dengan memperjelas fungsi dalam melayani masyarakat. Kepada Bapak yang mungkin dapat memberikan suatu ide-ide, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan ini. Memang yang namanya mahasiswa kalau tidak kritis tidak mahasiswa namanya. Rektor saya jadi demo paling baik. Kalau program tidak lebih demo. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan semuanya. Jadi saya bangga dan terima kasih. Ini banyak sekali yang bertanya, tapi Pak Rektornya sebatas 3 aja ya udah. Ya. Dari 3 pertanyaan ini, yang pertama dari saudari Malina. Di sini minta tanggapan Bapak bagaimana dihadapkan dengan permasalahan korupsi dan sebagainya yang ada di negara saat ini. Kita ketahui sendiri bahwa perkembangan korupsi di Indonesia ini ya boleh dikatakan sudah semarak. Ya. Sekarang bagaimana kita untuk mengatasi itu agar supaya tidak terjadi seperti yang tidak diinginkan masalah korupsi. Ya, sudah ada KPK, sudah ada kejaksaan, sudah ada kepolisian, tapi kok tetap aja terjadi. Ya. Nah, tapi tetap aja terjadi. Nah, justru itulah di kalangan pemuda saat ini kita menanamkan bagaimana agar supaya kita tidak mampu untuk bagaimana jangan sampai kita terlibat permasalahan tersebut. Ya. Secara hukum pasti kalau orang terlibat berkaitan dengan hal itu pasti akan disesuaikan dengan jalur hukum yang berlaku. Kami pun di TNI berkaitan dengan masalah korupsi itu pun sama. Kalau kita kena TNI hukum TNI kena pasti akan dihukum. Agar supaya tidak kena berkaitan dengan masalah itu, ya kita diberikan pembelajaran bagaimana sistem pengolahan keuangan
yang ada di satuan cek itu ditata bagaimana konsep pengelolaan keuangan. Jadi kalau ada suatu anggaran ini mau diapakan, bagaimana rencana kegiatan yang kita buat dihadapkan dengan keuangan yang ada sehingga terserap uang tersebut dan tidak tergunakan ke tempat yang lain. Itu kita dilatih juga seperti itu. Nah, di tempat kita pun dibersihkan hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi, khususnya di jalan ini. Nah, di wilayah tempat umum pun demikian sama. Kita masih menuju kepada arah bagaimana kita membersihkan dari permasalahan korupsi dan kolusi. Ya, karena ini sangat fatal. Kalau kita sudah berbicara korupsi dan kolusi, bagaimana kita bisa membangun bangsa ini? Ya, jadi terletak pada manusianya. Ya, manusianya bagaimana dia tertib terhadap penggunaan keuangan. Sama seperti kita di masa-masa jadi mahasiswa, dia tertib penggunaan keuangan. Mana uang yang dijadikan untuk bensin, mana uang yang dijadikan untuk makan, mana uang yang dijadikan untuk membelikan perlengkapan, itu tidak tertib, kita atur ketertiban ini. Sama halnya seperti putra saya setiap bulan saya kasih duit, tetapi setelah saya kasih duit, saya minta pertanggungjawaban, kamu email. Kalau kamu tidak email pertanggungjawaban keuangan yang Bapak berikan, saya tidak akan jadi uang lagi sama kamu. Jadi setiap tanggal 30, tanggal 29, dia sudah email pertanggungjawaban keuangan. Ada sisa sekian, saya kirim. Itu salah satu cara untuk memberikan pembayaran kepada. Nah, saya desain seperti ini. Ya, kalau dia tidak kirim pertanggungjawaban, saya tidak berikan. Oh Pak, saya mau riset tentang ini, berapa kebutuhan? Kalau buat anggarannya, kirim uang, kirim rencananya, saya kasihkan uang yang tersebut. Setelah dikasihkan, dia buat lagi pertanggungjawaban, ini lagi ke saya, baru saya lihat. Nah, itulah salah satu cara bagaimana kita mendesain mulai dari kalangan pemuda untuk jangan sampai kita ke depan menjadi aktor-aktor korupsi yang betul-betul harus kita jaga dan sampai terjadi ke depan untuk bangsa kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan TNI. Ya, mengenai TNI ada juga yang nakal. Tidak ada TNI yang tidak nakal. Saya dulu sebelum jadi TNI nakalan. Ya, nakalan dulu saya. Suka bawa mangga. Itu sama. Tapi dikumpuli sama orang yang punya mangga. Ya. Suka godain orang, itu nakalan juga. Ya. Tapi setelah didesain jadi tentara, kita punya disiplin. Sehingga tidak seperti itu lagi. Nah, tiba saatnya ada oknum, nah itu namanya oknum. Ya, seperti apa yang tadi saya katakan, masyarakat ada yang kena narkoba, di jajaran tentara juga ada yang kena narkoba, sama. Kita dites urin setiap 3 bulan itu dites urin. Sampai yang kena positif ya sudah, amin kamu disita, tidak ada ampun. Apalagi ada barang bukti, ada gram-gramnya itu, apalagi tambah dengan timbangan-timbangan, sudah dipengedar, ya sudah lewat, masuk penjara. Ya. Sama seperti yang tadi disampaikan Pak, ada yang ugal-ugalan. Nah, nanti ku cari orangnya. Di kalian ketemukan akan kutindak pasti. Ya, nanti kalau beritahu, ya, kalau tahu siapa namanya nanti beritahu ke Pak Dandi, Pak, namanya ini Pak, orangnya yang di sini kejadian yang sini, akan mencari orangnya, akan diberikan hukuman. Itu udah pasti. Ya. Jadi tidak semuanya pasti ada oknum, ya, ada oknum melakukan ini. Nah, ini kayak saya katakan tadi berkaitan dengan proxy war. Jadi proxy war itu masuk bukan cuma di lingkungan masyarakat saja. Tentara pun diberikan pelajaran tentang proxy war. Jangan sampai terpengaruh sehingga kita ugal-ugalan. Ya, mungkin itu proxy war-nya mantap. Jadi masih ugal-ugalan ya. Nanti kita cari orangnya. Oke ya. Kemudian yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan. Ya, ini ekonomi ini dari fakultas ekonomi ya, bagus ya. Bagaimana konteks kita mengayomi masyarakat? Kita ketahui sendiri bahwa TNI itu memiliki 2 tugas, yaitu tugas perang dan tugas melakukan tugas selain perang. Itu sesuai dengan undang-undang kita, ya, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.
Dikala tidak ada perang, TNI melakukan tugas militer selain perang. Salah satu tugas militer selain perang yaitu membantu pemerintah daerah dalam rangka membantu kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan. Itu salah satunya. Ya, maksudnya membantu untuk mengatasi gejolak sosial masyarakat, membantu untuk mengatasi terorisme, itu tugas selain perang. Membantu SAR, ya, bencana alam, itu tugas militer selain perang. Nah, dikala kita membantu kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nah, salah satu program yang tadi saya jelaskan ada MOU dengan Kementerian Pertanian berkaitan dengan bagaimana meningkatkan swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan. Itu ada MOU-nya. Jadi itu jelas kita laksanakan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sawah ada tentara yang dikerubuti sama mak-mak, ibu-ibu. Itu wajar, tidak heran. Karena apa? Yang turun di sawah ya mama, karena ibu-ibu tidak ada bapak-bapaknya, kata mana bapak-bapaknya? Saya tidak tahu. Yang ada cuma babinsa saja, mungkin ada satu dua orang bapak-bapak. Ya. Tadi lupa, tadi saya mau taruh slide-nya. Itu ada tentara dikerubuti sama mama pada saat menanam padi, pada saat panen. Itu rata-rata ibu-ibu. Saya berkali datang ke situ, Bu, mana bapaknya? Lagi ngurus anak. Oh, ya, di luar kopi. Ya, maaf ya, ini tenang. Dan sekarang di Aceh Timur, di Aceh Tamiang, Pak Bupatinya itu lagi getol. Tidak mau melihat ada bapak-bapak di warung kopi pada pagi hari. Itu disuruh kerja. Yang punya lahan sawah disuruh kerja di sawah. Itu lagi getol. Ya memang sih agak repot, karena itu kearifan lokal kita. Jadi kalau kearifan lokal itu sulit men-speak diri, mendesain, merubah. Kita itu agak harus pelan-pelan. Ya. Kalau kita lihat di daerah Jawa, daerah Kalimantan, Sumatera, itu desainnya ada bapak, ada ibu kalau di sawah kita ketimbang. Di pelataran tanam jagung juga sama. Ya sama, tanam jagung mulai membuat lubang masukin biji itu semua sampai panen itu ibu. Ya. Cuma satu saya tidak temukan ibu-ibu di daerah Nijang. Pada saat saya panen kedelai, kacang kuning, sana seimbang ada ibu-ibu, ada bapak-bapaknya. Saya bertanya, kok bisa di sini seperti itu? Di Nijang? Ya bisa lah Pak, karena dulu ini di sini saya tanam ganja. Oh pantas. Ya. Jadi dulu itu di situ ada ganja. Yang tanam siapa? Yang tanam bapak-bapaknya sama ibu-ibunya dulu. Setelah ganja itu ditemukan, dibakar apa semua, diganti mereka menanam kacang kuning, yang tanam siapa? Yang tanam ibu-ibu sama bapak-bapaknya, dipandu sama babinsa. Ya babinsa sama penyuluh pertanian. Jadi babinsa itu sifatnya dia mendorong, memberikan semangat. Ya, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyuluh pertaniannya memberikan penyuluhan. Bahkan babinsa saya ini pun punya kemampuan pertanian karena dia dibakar. Kalau nggak ada penyuluh pertanian, dia yang memberikan penyuluhan. Ya nanti silakan dibuktikan di lapangan ya. Jadi kalau nanti khususnya yang fakultas pertanian silakan. Inilah salah satu desain bagaimana kita membantu untuk mensejahterakan banyak hal-hal lain juga. Ya, hal-hal lain tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita bersama-sama Polri untuk menjaga ketertiban wilayah, kita kerjasama dengan Polri. Ya, kalau berkaitan dengan keamanan tugasnya Polri. Polri tidak mampu, dia minta bantuan kepada kita jaga sama-sama wilayah. Kami rasa 3 hal itu bisa terjawab mudah-mudahan. Ya, kalau memang tidak bisa terjawab atau ada yang ingin bertanya, saya punya email. Ya, kalau nanti dicatat email saya. Ya, emailnya itu huruf kecil semua, Delta Evo, Delta Yankee, Dedi, nyambung Agus P. Ya, Dedi Agus P @gmail.com. Ya, Dedi Agus P @gmail.com. Delta Evo, Delta Yankee, Alpha Ball Junior Sierra Papa @gmail.com.
Nah, silakan. Nah, nanti berkaitan dengan ada TNI ugal-ugalan, nah catat nomor telepon saya, nggak apa-apa. Nomor telepon saya umum semuanya. 081 1944 1988 081 1944 1988. Saya juga minta bantuan TNI mahasiswa, kalau ada bapak-bapak TNI yang agak sedikit meceng-meceng, ya, tolong kasih tahu saya, nggak apa-apa, harus kita luruskan karena TNI itu milik rakyat. Ya, jadi nanti silakan. Saya minta bantuan karena TNI itu adalah milik rakyat dan TNI itu berasal dari rakyat. Jadi kita wajib menjaga sama-sama. Saya menjaga rakyat, rakyat pun menjaga TNI. Itu yang kita harapkan. Itu saja, saya serahkan kepada Pak Rektor. Terima kasih pada Pak Maren yang telah memberikan penjelasan-penjelasan cukup detail tentang 3 penanya, yaitu dari tadi korupsi, masalah oknum, saya pikir keluarga di antaranya ada juga yang nakal, masyarakat TNI yang besar pasti ada juga seperti itu, pribadi-pribadi. Yang terakhir peran kita mengenai masyarakat. Sebelum saya akhiri daripada pertemuan ini, pertama sekali kami sampaikan oleh Pak Sarkawi telah mengkoordinir tadi bahwa setelah habis waktu 1 jam lebih 15 menit tadi, 1 jam setengah, jadi sudah lewat 15 menit pada target yang diarahkan oleh Pak Pul. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga kepada anda semuanya, mahasiswa kita, mahasiswa kampus kita, Bapak Darren, perlu kami tahu begitu beliau bertugas di daerah di Lawangsa, beliau pertama silaturahmi ke sini dulu waktu itu 3-4 bulan lalu. Hari ini beliau mengisi materi pembekalan ini dan sudah cukup terbuka sampai ke HP beliau menyampaikan, email beliau menyampaikan. Ini adalah begitu kebersamaan kita kampus ini dengan Bapak Darren, dan selalu ini dalam kesibukan hari-hari itu kita undang beliau menyempatkan diri. Kemudian hal lain mungkin dalam pelaksanaan di lapangan, nanti kalau ada program-program kita di sini ada Bapak Nadiem, tentunya juga kita akan minta bantu kepada Bapak Nadiem dalam hal mungkin seperti sektor lapangan tentang 1,5 bulan mahasiswa kita berada di lokasi. Karena waktu lah memisah kita, Pak Darren telah memberikan email. Kalau ada hal lain yang ditanyakan kita email, tentunya adalah biodata identitas kita, kampus menjaga nama baik pribadi-pribadi dan lembaga ini. Dan terima kasih sekali lagi Pak Darren, Bapak Nadiem telah bersedia mengisi materi pembekalan KKN ini, dan saya rasa cukup banyak manfaat kepada mahasiswa dalam rangka terjun ke lapangan sebentar lagi. Demikian bila Taufiq Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.